Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Somad. Di sini saya sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai mata kuliah Security Komputer, khususnya pada materi keamanan database. Maka dengan ini, untuk mengefektifkan waktu kepada pemateri, waktu dan tempat, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang keamanan database. Database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Yang dimaksud dengan ancaman adalah suatu kejadian baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang bersifat merugikan atau mempengaruhi sistem dan memiliki konsekuensi terhadap organisasi yang memiliki database sistem. Jadi keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga mencakup bagian lain dari sistem database yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan data. Agar memiliki suatu keamanan yang efektif, dibutuhkan kontrol yang tepat, yang seseorang mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database, biasanya disebut administrator database ya. Jadi seorang administrator lah yang memegang peran penting pada suatu sistem database. Oleh karena itu, administrator harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk dapat mengatur suatu sistem database. Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengerusakan data dan penggunaan data oleh penggunaan yang tidak berhak. Jadi sistem keamanan database adalah sistem, proses, dan prosedur yang melindungi database dari aktivitas yang sengaja maupun tidak merugikan. Sistem aman yang memastikan kerahasiaan yang terdapat di dalamnya. Beberapa aspek keamanan yaitu seperti contohnya ya, membatasi akses ke data dan layanan, melakukan autentikasi pada pengguna, dan memantau aktivitas yang mencurigakan. Dan mungkin itu penjelasan sedikit tentang keamanan database ya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Di sini ada 4 langkah-langkah. Yang pertama itu ada perangkat keras, jaringan komunikasi, database, dan yang terakhir itu ada DBMS dan program aplikasi. Yang pertama itu perangkat keras, kebakaran, banjir, bom, pencurian, listrik, gempa, radiasi, kesalahan mekanisme keamanan. Yang kedua itu ada jaringan komunikasi, kabel yang tidak terkoneksi radiasi. Yang ketiga itu ada database, aturan atau amandemen yang tidak diotorisasi, penduplikatan data, pencurian data, kehilangan data akibat gangguan listrik. Dan yang terakhir itu ada DBMS dan program aplikasi, kesalahan mekanisme keamanan akses yang terlalu luas, pencurian program, kesalahan program. Next. Nah, di sini ada 3 program. Yang pertama itu ada pengguna akhir, programmer atau operator. Dan yang
ketiga itu ada database administrator. Yang pertama itu pengguna akhir, menggunakan hak akses orang lain melihat dan menutup data yang tidak diotorisasi, staf tidak di training, pemasukan data yang dilakukan oleh yang tidak berhak, virus pemerasan. Yang kedua itu ada programmer atau operator, membuat password, membuat program yang tidak aman, staf yang tidak di training, kebijakan keamanan dan prosedur, pemogokan staf. Dan yang terakhir itu ada database administrator, kebijakan keamanan dan prosedur. Penyalahgunaan database. Yang kesatu adalah tidak disengaja dan meliputi jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah kerusakan selama proses transaksi. Dan yang kedua adalah anomali yang disebabkan oleh akses database yang konkuren. Dan yang ketiga adalah anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. Dan yang keempat adalah logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi terhadap database. Dan yang kedua adalah disengaja dan meliputi jenisnya. Yang pertama, pengambilan data atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, pengubah data oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang ketiga adalah penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Tingkatan pada keamanan database meliputi yang pertama, fisikal, yang di dalamnya meliputi lokasi-lokasi di mana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik terhadap serangan atau perusak. Dan yang kedua adalah manusia. Di dalamnya wewenang pemakai harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh pemakai yang tidak berwenang. Dan yang ketiga adalah sistem operasi. Di dalamnya meliputi kelemahan pada sistem operasi ini memungkinkan pengaksesan data oleh pihak tidak berwenang karena hampir seluruh jaringan sistem database menggunakan akses jarak jauh. Dan yang keempat adalah sistem database yang di dalamnya meliputi pengaturan hak pemakai yang baik. Selanjutnya kita lihat gambar berikut. Ya, di sini ada remote client dan meliputi lagi inskripsi, ada insecure external network, ada inskripsi lagi, ada firewall, local client, database, server DBMS, otoritas dan akses, dan secure internal network atau intranet. Jadi berikut adalah gambaran keamanan database. Jadi siklusnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis keamanan data atau security data. Dan untuk yang pertama ini ada otorisasi, yang dimana otorisasi ini pemberian wewenang atau hak istimewa, atau bisa juga disebut privilege untuk mengakses sistem atau objek data. Kemudian kendali otorisasi ini atau kontrol akses dapat dibangun pada perangkat lunak dengan dua fungsi. Yang pertama itu mengendalikan sistem atau objek yang dapat diakses. Kemudian yang kedua mengendalikan bagaimana pengguna menggunakannya. Lalu yang ketiga, pada jenis otorisasi ini sistem administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan membuat akun pengguna. Kemudian yang kedua ada jenis tabel view, yang dimana tabel view ini merupakan metode pembatasan bagi pengguna untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Metode ini dapat menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh pengguna. Contohnya pada database relasional, untuk pengamanan dilakukan dengan beberapa level.
Yang level pertama itu ada relasi, yang dimana relasi ini pengguna diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses langsung suatu relasi. Dan yang kedua, view atau tampilan pengguna ini, maksudnya pengguna ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses data yang terdapat pada view. Lalu yang ketiga ada read authorization, adalah pengguna diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi. Kemudian yang keempat ini ada insert authorization, pengguna diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Lalu yang kelima ada update authorization, yang artinya pengguna dapat diperbolehkan memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus data. Dan yang terakhir ada delete authorization, pengguna diperbolehkan untuk menghapus data. Selain itu, untuk data modifikasi data terdapat otorisasi tambahan, yaitu index authorization, adalah pengguna diperbolehkan membuat dan menghapus indeks data. Kemudian yang kedua itu ada resource authorization, pengguna diperbolehkan membuat relasi-relasi baru. Yang ketiga ada alteration authorization, adalah artinya yang diartikan pengguna diperbolehkan menambah atau menghapus atribut suatu relasi. Dan yang terakhir, yang keempat ada drop authorization, adalah pengguna diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Yang ketiga, backup data dan recovery. Backup ialah proses secara periodik untuk membuat duplikat dari database dan melakukan logging file ke media penyimpanan eksternal. Recovery yaitu merupakan upaya untuk mengembalikan basis data ke keadaan yang dianggap benar setelah terjadinya suatu kegagalan. Jenis pemulihan yang pertama, pemulihan terhadap kegagalan transaksi. Kesatuan prosedur alam, program yang dapat mengubah atau memperbarui data pada sejumlah label. Yang kedua, pemulihan terhadap kegagalan media, pemulihan karena kegagalan media dengan cara mengambil atau membuat kembali salinan basis data atau backup. Yang ketiga, pemulihan terhadap kegagalan sistem karena gangguan sistem, hang, listrik terputus alirannya. Fasilitas pemulihan pada DBMS, yang pertama mekanisme backup secara periodik, yang kedua fasilitas logging dengan membuat track pada tempatnya saat transaksi berlangsung dan pada saat database berubah. Yang ketiga, fasilitas checkpoint, melakukan update database yang terbaru. Yang keempat, manajer pemulihan, memperbolehkan sistem untuk menyimpan ulang database menjadi lebih konsisten setelah terjadinya kesalahan. Yang keempat, kesatuan data dan enskripsi. Enskripsi, keamanan data, integritas, metode pemeriksaan dan validasi data, atau metode integrity constraint, yaitu berisi aturan-aturan atau batasan-batasan untuk tujuan terlaksananya integritas data. Konkuren, mekanisme untuk menjamin bahwa transaksi yang konkuren pada database multi-user tidak saling mengganggu operasinya masing-masing. Adanya penjadwalan proses yang akurat atau timestamping. Kesimpulan, keamanan pada database merupakan suatu proteksi sebagaimana mestinya keamanan pada umumnya, yang dimana keamanan di sini berfungsi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak punya kewenangan dalam penyalahgunaan database, bisa disengaja maupun tidak disengaja, sehingga kembali lagi kepada pemakaian atau si pembuat database tersebut agar bisa lebih teliti lagi dalam pembuatan database, terutama dalam segi hal keamanan. Ini merupakan urgensi yang seharusnya dipikirkan oleh si pembuat. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan beribu-ribu
hasil bacaannya atau hasil diskusinya mengenai keamanan database, diantaranya Kang Oki, Kang Hasan, Kang Yudi, Kang Indra, Kang Amir. Kami sekelompok meminta maaf bila mana ada kekurangan. Berbicara kurang pasti kurang, berbicara lebih pasti kurang. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.